Bagaimana perkembangan penyelidikan atas kasus ini? Saat ini produser lapangan CNN Indonesia, Irin Wardani sudah berada di lokasi kejadian di kawasan Pejagalan Penjaringan, Jakarta Utara. Kita langsung ke sana. Irin, selamat siang. Anda sudah berada di lokasi kejadian. Apa yang bisa Anda sampaikan dari sana, Irin? Iya, selamat siang Ilianita. Saya betul berada di lokasi tempat kejadian perkara, tapi saya berada di lantai 2, sedangkan ditemukannya gadis kecil berusia 8 tahun yang tewas di kamar kosnya, seperti itu ada di lantai 3. Nah, ini suasana kos-kosannya seperti ini, Lia, dan ada 3 kamar kos di lantai 2, sedangkan di lantai pertama juga ada 3 kamar kos yang saat ini sudah tidak dihuni lagi oleh penghuninya pasca kejadian karena memang arahan dari pihak kepolisian sendiri untuk mengosongkan tempat kejadian perkara. Saya akan menunjukkan kepada Anda kondisi kos-kosannya cukup rapi sebenarnya, Lia. Ukuran kamarnya seperti ini, ada tempat tidur, ada lemari plastik, seperti kos pada umumnya di wilayah Jakarta. Ukuran kamarnya sekitar 3x4 seperti itu, dan memang tidak terlalu luas ya, Lia, ya, setiap kamar kos-kosannya. Dan ini saya akan mengajak Anda untuk berada di menuju ke arah tempat kejadian perkara yang dibatasi lainnya seperti itu. Kalau ini dapurnya, Lia, seperti ini dapur umum. Ya seperti kos pada umumnya, jadi tidak mengira warga kos di sini atau penghuni kos ini ada kejadian yang menimpa seorang gadis kecil yang tinggal juga bersama ibunya seperti itu di lantai 3. Nah, gadis kecil tersebut dan ibunya merupakan pemilik kos. Ibunya pemilik kos ini, dan memang saat ditemukan meninggal itu dia tidak didampingi oleh ibunya. Jadi warga kos sendiri yang menemukan gadis kecil tersebut usianya 8 tahun sudah tidak bernyawa seperti itu. Dan sekarang saya sudah bersama dengan Pak Arief yang akan menceritakan proses-proses penemuan gadis kecil berusia 8 tahun ditemukan meninggal dunia. Pak Arief, kita boleh ke sini sebentar sembari melihat, karena kita tidak bisa lihat lagi akses, ya betul. Aksesnya sudah ditutup. Pak Arief, pada saat kejadian itu ada laporan dari warga atau dari keluarga sendiri yang menyatakan bahwa tidak bisa berkontak dengan ibu dan anak tersebut? Kalau tidak bisa berkontak atau berinteraksi atau tidak bisa melihat dengan si anak korban, itu dari sekitar pemberitahuan warga apa yang tinggal di sini pun udah ngomong, udah bicara, kok jarang kelihatan anaknya, ya kan? Terus kalau itu kan ya mereka ya biasa aja gitu. Tapi kalau untuk penemuan jasadnya ini ya ketika mereka itu mencium bau-bau aroma tidak sedap. Jadi setelah 3-4 harian lah kurang lebih mencium aroma tidak sedap, mereka inisiatif sendiri. Oh, jadi warga kosnya yang berinisiatif? Iya, untuk melihat ke atas ada apa di atas gerangan gitu. Pak Arief, apakah sebelum ada aroma tidak sedap itu tercium, mereka mendengar, warga kosnya ini mendengar sesuatu dan diceritakan ke Pak Arief gitu? Mereka orang tidak mendengar segala sesuatu ya. Teriakan? Teriakan itu ya, dia orang sering mendengar siksaan. Oke. Semacam-macam kayak siksaan gitu, disiksa gitu, anaknya sering nangis, sering apa gitu. Itu sering terjadi, siksaan? Ya itu sering terjadi, pas waktu kelihatan sering dia pergi sama anaknya, itu sering terjadi. Oke. Jadi warga, bahkan penghuni kos sudah tahu bahwa anak ini mengalami kekerasan dalam rumah tangga ya, Pak? Betul. Pak Arief juga sempat melihat kondisi anaknya? Waktu masih hidup, masih bersama ibunya, saya pernah melihat sih, dia lagi jalan sama ibunya malam-malam, ada sedikit luka lebam di bawah mata. Gitu. Cuman kan karena saya juga paham, saya nggak mungkin nanya lah ibunya gimana, ini kenapa, pasti jawabannya udah yang lain gitu. Jadi jawabannya yang lain ini sebenarnya kuncian bahwa ada sesuatu kondisi yang tidak baik-baik saja sebenarnya antara ibu dan anaknya ya, Pak ya? Kalau antara ibu dan anak kondisinya sih ya begitu memang, cuman kondisi si ibunya memang ada sedikit kelainan. Kelainan. Iya. Seperti apa itu kelainannya, Pak? Ya kayak semacam penyakit apa ya, bipolar. Gitu. Oke. Bapak bisa menyimpulkan dia punya kelainan bipolar itu ada tanda-tanda yang ditunjukkan tidak? Kalau di tanda-tanda yang ditunjukkan sih ya, kalau dari pribadi saya sih enggak, cuman kalau dari mantan suaminya itu ya mengatakan ya seperti itu. Oh. Jadi kalau ini kita agak flashback lagi. Ibunya orang asli sini ya? Asli sini. Berarti dari kecil tinggal di sini.
tanda-tanda memiliki gangguan kejiwaan itu ditunjukkan saat menikah, setelah bercerai atau sebelumnya? Sebelum menikah pun udah ada gejala, kita orang tahu. Gejalanya kalau yang itu Ya emang agak sedikit ada lain gitulah. ada, bisa diceritakan nggak Pak, kelainannya yang ditunjukkan yang ditahu oleh warga itu apa? Ya kelainannya ya dari dia punya gayanya. Orang kan kalau kita berdandan biasa aja pun biasa normal. Kalau dia ada sedikit berbeda. Gitu kan. Nah, ya kayak rambut merah-merah lah, lipstik tebal-tebal, pokoknya merah lagi mah. Iya mencolok ya. Tapi interaksi dengan warga gimana sih Pak? Interaksi dengan warga sih biasa aja ya. Sama saya pun kalau ketemu nanya biasa, tegur sapa ya, nggak ada masalah. Oke. Pak Arif, ini pertanyaan terakhir. Jadi warga penghuni kos sudah tahu bahwa putri kecilnya itu yang usianya 8 tahun itu sudah sering mengalami penyiksaan oleh ibunya. Tapi pernah tidak Pak ada upaya dari warga sendiri untuk berbicara dengan ibunya bahwa itu salah, memukuli anak itu salah? Pernah nggak Pak? Kalau dari warga atau dari ini pun mereka orang nggak ada yang berani untuk negor. Dan si ibunya pun juga kalau ditegur ini ya, kayak kemarin juga saya ada cerita di depan sama paman saya di depan, dia kan juga jaga di posko depan, dia melihat pernah anaknya si Kelly itu bengep-bengep ya kan, dia bilang kenapa itu anak lo, nggak apa-apa jatuh, ini mah jatuh, dia ngomong gitu. Jadi menutupi aibnya dia mungkin ya, kita yang kurang paham, itu kan masalah pribadi antara ibu dan anak atau masalah pribadi dia sampai dia menyiksa si anaknya tersebut gitu. Jadi tapi dikabarkan dia punya adik ya? Ya adiknya sudah dibawa sama suaminya ya, mantan suaminya iya ketika pisah. Oke Pak Arif, dan ini masih dalam proses penyelidikan dari polisi? Kita nggak boleh lewatin garis polis lain karena ini masih tahap belum di clear up, masih ada bukti-bukti yang lain. Oke, baik Pak Arif, terima kasih banyak sudah menemani kami dan bercerita mengenai kondisi sebelum dan saat ditemukannya jenazah gadis berusia 8 tahun yang tadi juga cukup mengejutkan ya, bahwa dalam masa hidupnya gadis kecil tersebut mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan justru dari orang yang sangat dia percaya, itu oleh ibunya sendiri. Dan itu jadi catatan Lianita bahwa kadang-kadang, bukan kadang-kadang, bahkan seringnya korban, pelaku paling dekat dari lingkaran kekerasan itu adalah keluarga kita sendiri. Dan sebagai warga masyarakat, kita juga seharusnya turut melindungi, apalagi ini masih kecil, anak-anak, dan seringnya korbannya adalah anak-anak. Kembali ke Anda, Lianita. Baik, terima kasih Irin Wardani. Tentu kita akan terus memantau terkait perkembangan kasus ini. Selamat siang Irin.